introduce myself, I am Destiana, a student at Technocrat University of Indonesia, majoring in accounting. Today, I will explain about business ethics. Enjoy watching. Okay, in the first, I want to tell you about the cost of a broken trust atau biaya atau dampak dari rusaknya kepercayaan. Nah, jadi kepercayaan itu merupakan aset paling rapuh dalam dunia bisnis. Kepercayaan konsumen itu sangat penting nih. Jika sebuah perusahaan melakukan kesalahan etika atau skandal, maka kepercayaan pelanggan itu bisa hilang dengan cepat. Oke, data dari Edelman Trust Barometer 2023 berdasarkan penelitian tersebut, 73% konsumen ini siap meninggalkan sebuah merek jika terjadi satu pelanggaran etika saja, yang artinya sebagian besar pelanggan ini tidak mau lagi menggunakan produk dari perusahaan yang dianggap tidak jujur atau tidak bertanggung jawab. Nah, bukan hanya masalah citra atau PR, masalah kepercayaan ini bukan hanya berdampak pada reputasi perusahaan saja, tetapi juga berdampak besar pada keuangan perusahaan. Akan terjadi kerugian finansial yang sangat besar. Nah, rata-rata sebuah skandal besar ini dapat menyebabkan kerugian sekitar 12 miliar dolar dalam pendapatan perusahaan. Nah, pada grafik di slide, ini consumer boycott risk ini menunjukkan resiko konsumen melakukan boykot terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Nah, pada average loss per skandal, ini menunjukkan rata-rata kerugian finansial yang dialami oleh perusahaan akibat adanya skandal. Oke, next is what ethics really means in business. Yang berarti, apa yang sebenarnya dimaksud dengan etika dalam bisnis. Nah, di sini ada beberapa pandangan ahli nih tentang pentingnya etika dalam menjalankan kegiatan sebuah bisnis. Yang pertama, menurut Franz Magnus Suseno, etika ini diibaratkan seperti oli yang melumasi atau dapat diartikan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Artinya, etika ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, tidak hanya berdasarkan aturan saja, tetapi juga dengan pemikiran yang kritis dan sistematis. Dengan etika, keputusan bisnis ini bisa berjalan lancar dan adil. Next, menurut Bertens, filsafat moral harus menjadi bagian dari kegiatan ekonomi. Jika unsur kemanusiaan dan moral tidak ada dalam bisnis, maka dunia bisnis akan menjadi seperti gurun yang tandus, yaitu bisnis hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menurut Richard Dikirch, bisnis pada dasarnya adalah kegiatan sosial karena melibatkan banyak orang seperti konsumen, karyawan, dan masyarakat. Nah, jika bisnis tidak memiliki landasan moral, maka bisnis tersebut akan berhenti atau gagal, seperti mobil yang kehabisan bahan bakar. Jadi, dapat diartikan bahwa etika itu sangat penting dalam dunia bisnis. Etika ini membantu perusahaan membuat keputusan yang baik, menjaga nilai kemanusiaan dalam kegiatan ekonomi, dan memastikan bahwa bisnis dapat berjalan dengan baik, serta dipercaya oleh masyarakat. Oke, next slide is the 4 pillars every company must live by, yang artinya 4 pilar yang harus dipegang oleh setiap perusahaan. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa bisnis akan dapat berjalan dengan baik dan dipercaya masyarakat. Perusahaan harus berpegang pada nilai-nilai etika, khususnya integritas dan keadilan. Nah, yang pertama ada integrity atau integritas. Integritas ini berarti perusahaan ini harus bersikap jujur, transparan, dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya adalah perusahaan Patagonia yang terbuka mengenai masalah dalam rantai pasokan atau supply chain mereka. Nah, dengan mengakui kekurangan secara jujur, perusahaan justru bisa membangun kepercayaan dari konsumen. Bahkan dengan transparansi tersebut, Patagonia ini tetap mengalami pertumbuhan sekitar 14% pada tahun 2024. Next, itu ada fairness atau keadilan. Nah, keadilan ini berarti perusahaan ini memperlakukan semua pihak secara adil, terutama para pekerjanya nih. Contohnya adalah program Living Plan dari Unilever yang bertujuan
memberikan upah yang layak kepada sekitar 1,3 juta pekerja di seluruh dunia. Kebijakan yang adil ini akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih loyal, kuat, dan produktif. Okay, next, I want to tell you about when ethics collapse, a global wake-up call. Ini merupakan sebuah kasus dari Volkswagen emission skandal 2015. Nah, pada tahun 2015, perusahaan mobil Volkswagen terlibat dalam skandal besar terkait tes emisi kendaraan. Perusahaan tersebut diketahui menggunakan perangkat lunak khusus untuk memanipulasi hasil tes emisi pada mobil diesel mereka. Akibatnya, mobil akan terlihat memenuhi standar emisi saat diuji. Padahal sebenarnya menghasilkan polusi yang lebih tinggi saat digunakan di jalanan. Nah, dampak dari skandal tersebut, yang pertama, lebih dari 11 juta kendaraan di seluruh dunia ini terlibat dalam kasus ini. Yang kedua, Volkswagen harus membayar denda lebih dari 30 miliar euro. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap merek Volkswagen ini menurun dengan drastis. Dan yang terakhir, menurut penelitian McKinsey 2022, kerusakan kepercayaan terhadap merek tersebut dapat bertahan hingga puluhan tahun. Nah, maknanya, pelanggaran etika dalam bisnis ini tidak hanya berdampak pada hukum dan keuangan saja, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dalam jangka yang panjang. Sekali kepercayaan konsumen hilang, maka perusahaan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Okay, next is why ethical companies win the hard numbers, yang berarti mengapa perusahaan yang beretika itu akan lebih unggul berdasarkan data nyata. Nah, first, yaitu superior returns atau keuntungan yang lebih tinggi. Perusahaan yang memiliki standar etika yang tinggi ini biasanya mendapatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Menurut penelitian Harvard Business Review 2022, perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan baik ini dapat mengungguli pasar sekitar 5,5% dalam pengembalian investasi tahunan. Nah, artinya perusahaan yang jujur, transparan, seringkali lebih stabil dan lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Yang kedua ada talent retention atau mempertahankan karyawan. Perusahaan yang memiliki program etika yang jelas dan transparan ini lebih mampu mempertahankan karyawannya. Menurut Deloitte 2024, sekitar 68% karyawan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan yang memiliki budaya kerja yang etis. Hal ini terjadi karena karyawan akan merasa dihargai, diperlakukan adil, dan dipercaya pada perusahaan tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir ada fraud mitigation atau mengurangi kecurangan. Penerapan standar etika ini juga dapat mengurangi resiko penipuan atau kecurangan dalam perusahaan. Contohnya, dalam penerapan standar ISO 37001 yang berkaitan dengan sistem manajemen anti-suap, menurut KPMG 2025, perusahaan yang memiliki sertifikasi ini dapat mengurangi kerugian akibat penipuan hingga sekitar 15%. Next, ini merupakan a simple decision making framework atau kerangka sederhana dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada identify stakeholders atau mengidentifikasi pemangku kepentingan. Langkah pertama ini adalah menentukan siapa aja pihak yang akan terkena dampak dari keputusan bisnis tersebut. Pihak-pihak ini disebut stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah, contohnya seperti karyawan, konsumen, investor, pemasok, ataupun masyarakat sekitar. Perusahaan juga harus mempertimbangkan bagaimana keputusan yang akan diambil ini akan mempengaruhi semua pihak tersebut, bukan hanya keuntungan perusahaan saja. Nah, yang kedua ada apply golden rule atau menerapkan aturan emas. Langkah kedua ini merupakan menerapkan golden rule, yaitu prinsip moral yang berbunyi perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Artinya, sebelum mengambil keputusan, ini perusahaan harus bertanya apakah keputusan ini adil bagi semua pihak? Apakah saya hanya akan diperlakukan dengan baik jika berada di posisi mereka? Seperti itu. Okay, next is a building an ethics first culture. Nah, yang pertama ada code of conduct atau kode etik. Perusahaan ini harus memiliki kode etik, yaitu aturan atau pedoman yang menjelaskan perilaku mana yang benar dan salah dalam bekerja. Nah, kode etik ini diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi
bisnis. Selain itu, 100% staf atau karyawan yang ini harus menandatangani kode etik tersebut sebagai bukti bahwa mereka memahami dan bersedia memenuhi aturan etika dari perusahaan. Yang selanjutnya ada interaktif training atau pelatihan interaktif. Perusahaan ini juga perlu memberikan pelatihan etika kepada karyawannya. Pelatihan ini dibuat interaktif, misalnya dengan menggunakan teknologi virtual reality atau VR yang menampilkan berbagai skenario dilema ITK dalam dunia kerja. Nah, melalui metode ini, karyawan ini bisa belajar cara mengambil keputusan yang benar. Hasilnya, penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap aturan hingga sekitar 80%. And last, protect whistleblowing atau pelaporan pelanggaran yang dilindungi. Perusahaan ini juga harus menyediakan saluran pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system bagi karyawan yang ingin melaporkan tindakan yang tidak etis. Saluran ini bersifat anonim dan tersedia selama 24 jam, sehingga pelapor ini dapat merasa aman. Nah, selain itu, pelapor juga dilindungi oleh hukum, sehingga tidak akan mendapatkan tekanan atau hukuman nih karena melaporkan pelanggaran tersebut. Nah, artinya untuk membangun sebuah budaya etika yang kuat, perusahaan ini perlu memiliki kode etik yang jelas, pelatihan etika yang efektif, dan sistem pelaporan pelanggaran yang aman. Dengan cara ini, perusahaan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang jujur, tanggung jawab, dan profesional. Okay, that was an explanation. This time, if you have any questions, you can ask in the column comments. I hope this knowledge is useful for all of you. See you in the next video. Goodbye, everyone.